Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Akhwati, ikhwati, hafizakumullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada surah Al-Adiyat. Al-Adiyat. Ta'addi, ta'adda. Yang pernah belajar bahasa Arab mungkin ingat dengan istilah fi'il muta'addi, fi'il lazim, ya. Fi'il lazim, fi'il muta'addi, fi'il yang tidak perlu kepada maf'ulun bih dan fi'il yang perlu kepada maf'ulun bih. Ya. Muta'addi ya, perlu kepada maf'ulun bih. Kata kerja yang perlu kepada objek, ya. Nah, muta'addi ya ta'adda, ya, dilampaui, dilangkahi. Itu wal adiyat, dan wal adiyat menjadi nama dari surah ini. Surat yang mungkin sering sekali kita dengar sudah, walaupun surah ini termasuk surah yang bagi sebagian orang agak sulit untuk menghafalnya, ya, karena kosakata yang enggak lazim di awal surah. Tentunya enggak lazim bagi kita yang non Arab. Kita langsung masuk ke kajiannya, rahimakumullah. Ini isi dari surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a. 5 ayat. Kajian ini bisa kita bagi, atau surah ini bisa dibagi dalam 3 bagian. Ya. Bagian pertama, 5 ayat pertama tentang kuda perang. Ya, kuda perang. Walaupun ada sebagian kecil mengatakan ini bukan tentang kuda perang, tapi riwayat-riwayat yang ada, terus makna dari kata yang digunakan Allah di ayat 5 ayat pertama surah ini lebih dekat kepada makna kuda perang. Secara umum, sebelum kita masuk ke detailnya, wal adiyati dhabha, ya, demi kuda perang yang terengah-engah. Mungkin pernah lihat di TV atau di video rekaman pertandingan, ya, pacu kuda, ya, lomba pacu kuda. Kuda sebelum dilepas itu, sebelum garis start, biasanya suka disuting kuda-kudanya, dan nggak ada kuda itu yang bernafas tanpa bunyi, ya kan? Ya kan? Kita kalau bernafas begitu sakit, ya. Kalau kuda sehat, siap, kuat, siap memenangkan, siap melibas trek lombanya, ya. Wal adiyati dhabha. Kemudian yang kedua, fal muriyati qadha, muri aura yuri, memercikkan api. Apanya? Kalau tadi nafasnya dari hidungnya, kalau sekarang kakinya, tapal kuda itu, ya, karena kuat, kenceng, maka ada percikan api kecil ketika mengenai kerikil, ya, atau batu. Fal muriyati qadha. Jadi gambaran kuda perang beneran. Kalau sekarang mungkin kita membayangkan ini jadinya kuda pacu, ya, bukan kuda perang. Fal mughirati subha, aghara yughiru, keluar dengan cepat, mengubah suasana. Suasana apa yang dirubah? Suasana pagi, bukan suasana siang, ya. Karena kuda perang zaman dulu tradisinya perang kayak orang kerja aja, pagi sampai sore udah gelap, perangnya berhenti, besok lanjut lagi, gitu. Kalau kita baca sejarah perang di masa Rasulullah SAW zaman dulu seperti itu. Jadi perang itu tertib, disiplin. Mereka nggak perang
terus-terusan 24 jam, nggak begitu. Karena emang kan terbatas jangkauan penglihatan, ya nggak ada teknologi pencahayaan canggih seperti sekarang. Padahal itu justru menggambarkan sisi kemanusiaan. Fal-mughirati subha. Terus fa'atharna bihi naq'a, menimbulkan, karena larinya kencang, cepat, dan itu di padang pasir bukan di aspal, ya, jadinya debu beterbangan. Fa'atharna bihi naq'a. Dampak dari kuda perang yang sedang berlari cepat itu terlihat dari jauh. Ya, di kudanya di mana, tapi kelihatan debunya yang membumbung tinggi. Yang kelima, fawasat nabihi jama'a. Nggak ada kuda perang itu ketika dia lari nyerang musuh itu melipir ke pinggir, nggak, dia pasti ke tengah pasukan musuh. Seperti itu. Ini gambaran tentang kuda perang. Nah, kita nanti lihat terus apa kaitannya dengan kita, gitu. Terus kita harus bagaimana tentang kuda perang ini. Ya. Nah, bagian kedua dari surah ini ayat 6 sampai ayat 8. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia sungguh melawan kepada Rabbnya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan dia menyadarinya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan dia sangat senang dengan yang baik-baik. Khair di sini harta. Khair. Yang ini nih lihubbil khairi, yang ini harta. Khair. Jadi harta baik. Ibu-ibu, suami baik nggak? Ibu lebih senang mana? Punya suami apa enggak? Enggak jawab, Masya Allah. Bapak-bapak, istri baik enggak? Bapak lebih senang yang mana? Hidup sendiri apa sama istri? Nah, itu lebih sayang bapak-bapak sama istrinya daripada ibu-ibu. Baik, istri baik, anak baik, harta baik. Emang baik kok. Kan enggak ada haram. Tetapi mencintai kebaikan berlebihan tetap namanya melampaui batas. Karena dunia itu tempat segala sesuatu berlimit, berbatas. Apa coba nggak ada batasnya di sini? Nggak ada kan? Nih, kenapa saya ditungguin? Karena telatnya baru 30 menit, baru 36 menit. Coba saya telatnya 2 jam, emang masih ada orang, udah pada pulang. Tetap ada batas. Yang kedua, coba kalau saya telat mulu, emang pada kali itu kagak, langsung dicoret namanya. Udah Ustaz, nggak usah datang lagi ah. Telat mulu. Selalu ada batas. Ya. Jangan pernah tiba-tiba berpikir nggak ada batas untuk kebaikan. Ya. Ada batas. Masih ingat dulu sahabat Nabi kan? Pengen puasa terus, pengen nggak nyentuh istri lagi. Akhirnya kata Nabi, aku Nabi, kalau lapar makan, kalau perlu sesuatu berjalan ke pasar, dan kalau aku bersyahwat aku menemui istriku. Aku Nabi, kata Nabi. Terus ada yang lebih keren dari Nabi? Ya. Halas. Nah, ini kenapa saya pisahkan? Sebenarnya kalau di kitab tafsir kadang-kadang nggak begini pembagiannya. Ya, beda-beda. Ini sifatnya istihadi saja, sesuai dengan perspektif kita tentang makna yang terkandung dalam sebuah surat. Jadi yang pertama semuanya sumpah Allah tentang kuda perang, isu kuda perang. Berikutnya di 3 ayat ini tentang manusia. Tadi tentang hewan hebat, tunggangan, kalau kita nyebutnya sekarang alutsista. Yang masa itu paling canggih tuh, paling mahal, kuda. Kalau sekarang kan paling mahal mungkin jet tempur, ya, yang harganya lebih dari 1 triliun satu unitnya. Sementara zaman dulu kuda perang paling mahal yang digunakan untuk perang, dan perang dalam rangka agresi eksistensi, iya kan? Kalau nggak perang kita nggak eksis. Dulu kalau kita nggak perang masih dijajah, sekarang masih harus perang. Bukan kita yang memicunya, yang mendahuluinya, tetapi respon atas penjajahan, respon atas penindasan, respon atas pengzoliman. Ya, kelas terbaik, kendaraan perang terbaik atau alat perang terbaik. Sekarang beralih ke manusia, manusia terbaik, makhluk terbaik. Dibandingkan kuda perang jauh lebih baik manusianya. Ya. Jadi sebenarnya
kudanya atau penunggangnya? Penunggangnya. Ayo. Tamam. Nah, mulai ayat 6 sampai 8 Allah bicara tentang karakter watak si penunggangnya. Kudanya oke banget. Tapi kalau penunggangnya kelakuannya begini, dia nggak akan mau menggunakan kuda itu untuk berjuang. Dalam bahasa lainnya, fasilitasnya lengkap. Masjid bagus, berkarpet, berpendingin ruangan. Nggak ada juga orang datang ke masjid harus wajib infak baru boleh ke toilet. Emang gitu? Bayar air ada gitu? Urunan dulu atau bayar kercis masuk masjid ada nggak? Bayar kercis 30.000 sekalinya sholat, nggak ada. Bebas di seluruh dunia. Bahkan nggak sedikit masjid tanpa kotak amal. Siapa yang bayarin rekeningnya? Malaikat. Ada yang bayarin. Lengkap. Lah ini banyak toilet masjid kita ini dimanfaatin sama saudara-saudara kita yang sama sekali nggak singgah ke masjid, ya kan? Emang pengurus marah? Malah happy. Alhamdulillah dapat pahala kata pengurus. Jamaah seneng-seneng aja kan? Fasilitasnya lengkap. Tapi kalau orangnya karakternya di 3 ayat ini membangkang kepada Allah. Dia sadar dia membangkang. Dikasih kebaikan, dia berlebihan mencintai kebaikan. Maka semua yang diberikan Allah itu nggak akan bermanfaat buat dirinya. Ya, kanut. Nanti kita akan lihat kanut. Kanut itu tanah itu kan beda-beda. Bapak Ibu pernah bercocok tanam? Pernah tinggal di kampung? Ya kan nggak semua tanah sama kan? Udah dipupuki, udah dibajak, dikasih pupuk. Nggak semua tanah memberikan hasil panen yang sama. Ya, ada tanah yang emang subur sekali, lupa disiram, lupa dipupuk ulang, tapi hasilnya tetap maksimal. Ada tanah yang luar biasa dirawat, tapi hasilnya nggak maksimal. Nah, kanut itu tanah yang nggak merespon sama sekali. Kasih pupuk, disiram, tetap pohonnya nggak numbuh. Ini perumpamaan sebenarnya. Jadi ada manusia itu, dia dapat semuanya dari Allah. Allah kasih dia mata untuk melihat, tajam kan? Udah pernah dibahas? Bapak Ibu sudah pernah baca artikel itu? Berapa piksel kemampuan penglihatan mata kita? Berapa megapiksel? Hampir 500 lebih. Hampir 500 lebih. Ada kamera 500 megapiksel? Enggak ada kan? Setajam itu, secepat itu adaptasinya. Kita dengan cepat bisa lihat jauh, terus lihat dekat. Kecuali mata orang tua, ya kan? Kalau yang masih normal, nggak masalah sama sekali. Kita bisa dengan cepat lihat kiri, lihat kanan, lihat bawah, lihat, sangat adaptif. Dan dia punya buka tutup lensa yang bekerja secara otomatis. Sekarang ada nggak kamera buka tutup lensanya kerja otomatis? Biar lensanya nggak rusak, biar nggak lecet. Belum ada kayaknya kan? Kalaupun ada, pasti mahal banget. Kalaupun ada, pasti nggak secanggih kelopak mata. Betul? Udah gitu apa kelopak mata doang? Enggak, ada bulu mata. Sehingga dia nggak perlu selalu menutup. Karena kalau selalu menutup, fungsi lensanya nggak bekerja. Kita bisa nabrak orang, nabrak siapa aja. Maka kalau ada hal-hal kecil yang bisa diatasi oleh bulu mata, diatasi oleh bulu mata. Nggak perlu segera nutup. Ternyata nggak cukup, ada siraman sinar matahari yang terlalu terik di siang hari, maka Allah tambah lagi fasilitasnya, alis, maka jangan dicukur ya, alis, biar kita tetap bisa berjalan dalam kondisi terik sekalipun. Selesai? Belum. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau mata ini rata di sini, tapi enggak, mata tuh masuk ke dalam, sehingga begitu kita ngelihat itu kita bisa terlindungi dengan ini. Udah kayak teras rumah tuh, kayak di masjid ada yang maju ke depan, sehingga nggak perlu terik itu langsung ngenai mata kita. Allah baik banget. Selesai? Belum. Jidat, coba deh jidatnya. Emang ada jidatnya langsung ke belakang? Enggak lah. Jidatnya pasti agak lurus, agak maju begini di depan. Biar apa? Biar lagi-lagi melindungi kemampuan mata untuk tetap bisa difungsikan dalam kondisi terik sekalipun. Baik banget Allah. Manusianya kanut. Kayak tanah gersang yang gak merespon siraman hujan dan pupuk. Terus mau bilang Allah masih salah?
Siapa yang salah Bapak Ibu? Kita. Semuanya diberikan. Masjid gratis, masjid nyaman. Emang kalau sholat ke sini pernah harus jadi imam? Enggak kan? Enggak. Imamnya udah ada. Lengkap. Masya Allah. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Parahnya lagi apa? Dia sadar kalau dia membangkang. Dia sadar kalau dia nggak pernah lahir dari dirinya kebaikan. Dia tahu itu. Ya Allah, ini semua dari Allah. Coba aja, coba tanya ke siapapun. Emang ada yang berani mengatakan saya menciptakan diri saya sendiri? Enggak dong. Kecuali orang gila. Ada yang berani mengatakan mata ini hadiah dari ayah saya? Enggak, dari Allah. Ada yang berani mengatakan tanah tempat di atasnya saya bangun rumah itu saya yang bikin? Enggak ada orang bisa bikin tanah. Kita tahu itu, sadar itu. Berarti kan menambah masalahnya. Kalau dia membangkang, dia nggak sadar, mungkin masih bisa ditolerir. Tapi dia membangkang dan dia sadar dia pembangkang. Masalah yang ketiga, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Udah begitu, syahwatnya nggak pernah habis untuk kebaikan. Pokoknya pengennya yang baik-baik aja. Pokoknya nggak boleh ada ujian, nggak boleh ada musibah, duit nggak boleh kurang, perut nggak boleh lapar, kerongkongan nggak boleh haus, istri nggak boleh tua, si ibu, suami nggak boleh tua. Pokoknya semuanya harus performa terbaik. Lah semua yang diberikan Allah dia nggak syukuri, dan dia sadar dia gagal bersyukur, gagal berterima kasih. Di saat yang sama dia ngotot, aku harus tetap dapat yang terbaik. Kira-kira tuh orang masih waras nggak? Enggak kan? Siapa mereka? Ya kita semua ini. Al-insan, itu karakter aslinya manusia tuh. Kelas, kita masuk ke paragraf ketiga. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Nah, beda isu sekarang. Temanya berubah lagi. Tidakkah manusia itu sadar ketika ia nanti bu'thira ma fil qubur, dikeluarkan dari kuburannya. Ya, dibangkitkan maksudnya. Bahwa suatu hari kita akan kembali dihidupkan. Tidakkah manusia sadar itu? Ya. Pertanyaannya sederhana aja sebenarnya. Emang mau mati kayak binatang? Nggak ada orang bersedia dipanggil dengan nama binatang. Walaupun mungkin ada gelar binatang kan, ada gelar asad, gitu kan, singa dan sebagainya. Tapi orang tetap punya nama manusia. Nah ketika meninggalnya, ketika matinya, kita nggak pengen mati seperti binatang. Kita ingin kebaikan-kebaikan kita diabadikan dalam bentuk nikmat abadi dalam surga. Sebagaimana kita juga ingin kesalahan-kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesadaran bahwa kelak akan dibangkitkan sebenarnya hadir pada semuanya. Ya, coba deh ngobrol-ngobrol sama mereka yang berkeyakinan tidak Islam. Mereka juga meyakini bahwa akan ada hari kebangkitan, akan dibangkitkan. Semua sama. Hanya berbeda bagaimana prosesnya, berbeda seperti apa persisnya nikmatnya, azabnya. Tapi semua keyakinan mengatakan kita pasti dibangkitkan. Atau dalam bahasa lainnya kita pasti hidup lagi. Walaupun mereka ada yang mengatakan hidup lagi dalam bentuk ruh, hidup lagi dalam bentuk hewan, terserah pokoknya. Setiap agama, setiap keyakinan mengatakan yang namanya manusia pasti hidup lagi, apapun bentuknya. Nah oke lah yang baca ayat ini misalnya dia nggak beriman, tapi dia sadar, dia mengaku bahwa dia pasti akan dibangkitkan, itu maksudnya. Ya. Maka pertanyaan buat kita semua, buat saudara-saudara kita yang tadi terus membangkang itu, emangnya ntar kalau meninggal kayak binatang, nggak akan dibangkitkan? Itu pertanyaan yang harus ditanyakan. Wa hussila ma fis sudur. Hussil, tahsil, dipanen apa yang ada di dalam dadanya. Apa maksudnya? Perasaan, ingatan, niat, hati-hati
bangga sekali dengan niat jahat yang belum ketahuan, atau merasa tenang, tentram dengan rahasia buruk yang belum ketahuan. Ya. Harusnya kalau itu hal buruk, kita tahu buruk, salah, koreksi. Jangan merasa tenang gara-gara nggak ada yang tahu. Emang bisa diumpetin? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Gimana mau tidur coba? Gelisahnya minta ampun. Sebelumnya orang nomor satu, tiba-tiba semua persoalan yang terjadi bermuara kepada yang bersangkutan. Bisa tidur? Enggak lah. Ya. Siapapun bisa mengalami situasi itu kan. Bisa tadinya orang nomor satu di perusahaannya, tadinya orang nomor satu di kantornya, tadinya orang nomor di mana aja, termasuk orang nomor satu di keluarganya. Kita bapak-bapak, kepala keluarga kita kan. Emang bisa tidur nyenyak kalau kita pernah berbuat zalim sama keluarga, terus merasa tenang-tenang aja gara-gara keluarga nggak sadar? Nggak mungkin. Hussila ma fis sudur. Kelak akan dibongkar semua yang tersembunyi, semua yang pernah kita niatkan. Ya, ayat ini mengerikan sebenarnya. Apa mengerikannya? Kayak model-model saya nih, kan Bapak Ibu manggil saya Ustadz. Asumsi orang tentang gelar Ustadz, Kiai atau ulama itu orang baik. Pertanyaannya, sebaik itukah isi hatinya? Ya kan? Nggak ada tahu kan? Bapak Ibu berani nuduh, dosa nuduh orang. Maka Bapak Ibu pasti nggak mau nuduh, diam aja dan nggak peduli amat. Tapi si kiai, si ustadz, si ulama, seandainya ia gagal menjaga hatinya, ia berarti harus bersiap dengan momen wa hussila ma fis sudur. Hadis sahih ya kan? Dibangkitkan. Bagaimana keadaanmu meninggal? Aktivitasku ya Rob mengajarkan Al-Quran. Wih, keren dong. Tapi Allah tahu apa isi hati. Bukan engkau mengajar Al-Quran agar engkau dianggap orang alim, engkau orang berilmu. Niatmu bukan Allah. Niatmu bukan pahala. Niatmu puja-puji manusia. Maka sekarang tempatmu di mana? Neraka. Kita nyebutnya dalam tanda kutip apes. Benar nggak? Udah capek-capek di dunia dipanggil ustadz. Iya kan? Iyalah. Kiai apa semua ngajar di mana-mana. Begitu di akhirat, niatmu bukan aku kata Allah. Niatmu pujian manusia. Niatmu gelar agar engkau dipanggil alim, maka tempatmu neraka. Masih mending pengorbanannya cuma sekedar mulut doang kan, ngomong. Lah kalau yang syahid juga sama. Korbannya nyawa malah. Rela meregang nyawa, kita melihatnya demi Allah. Enggak taunya di akhirat. Kata Allah, enggak. Engkau dulu syahid agar engkau digelari pahlawan. Engkau dulu syahid bukan karena aku kata Allah, tapi karena berharap pujian dari manusia. Maka tempatmu juga neraka. La ilaha illallah. Wa hussila ma fis sudur. Hussila ma fis sudur. Nah, masalah sekarang nih. Kita nggak mudah menjaga hati. Iya kan? Kalau nggak ada yang muji, itu jauh lebih mudah menjaga hati. Makanya kenapa Nabi melarang muji seseorang langsung depan-depanan. Kalau mau muji di belakang. Kalau mau jelek-jelekin di depan. Begitu kan aturan Islam? Ya. Lah kalau orang baik udah pasti dipuji lah. Si bapak rajin ke masjid, 5 waktu ke masjid, belum azan udah di masjid, udah pasti lama-kelamaan, Masya Allah soleh banget, ya kan? Udah pasti ya. Si ibu tutup auratnya Masya Allah, sayang suaminya Masya Allah, didik anaknya Masya Allah, santunnya Masya Allah, suara lembutnya Masya Allah, udah pasti dipuji. Dibilang apa? Ibu solehah. Benar kan ibu? Pujian itu
mematikan. Pujian itu membunuh sebenarnya. Orang baik, yang beneran baik, biasanya nggak terlalu suka dipuji. Mungkin dia terima dipuji, nggak marah, tetapi dia belum tentu bahagia ketika dipuji. Karena pujian itu bisa menjerumuskan hatinya. Wa hussila ma fis sadr. Ya, rahimakumullah. Maka kalau muji teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau muji temannya, kenalannya, sahabatnya, saudaranya, biasa-biasa aja pujiannya. Jangan berlebihan, jangan sampai kayak gini nih. Kata si bapak, Ustadz, saya belum pernah lihat orang kayak Ustadz, keren banget. Itu bahaya tuh, itu setan itu yang ngomong itu. Iya. Ya, dimuji biasa aja. Sebenarnya yang paling penting jangan menghina orang, bener gak? Iya kan? Iya. Nah, makanya hati-hati. Yang sering kejadian apa? Orang yang kalau muji orang berlebihan, giliran ngejelekin orang juga serem banget kan? Oh iya, kalau dia ini, masya Allah, giliran muji luar biasa. Wa hussila ma fis sudur, jaga hati. Khalas, ini kan masih bicara tentang manusia, tapi ini sudah sampai pada konklusi dari surat ini. Bagaimana dampaknya nanti di akhirat? 3 hal yang akan terjadi terhadap orang yang gagal menjaga 3 hal di atas. Ini kan 3 hal tuh 6, 7, 8 kekeliruannya, maka dampaknya 9, 10, 11 di akhirat. Rahimakumullah. Dibangkitkan dari kubur tidak dalam keadaan bahagia. Dibongkar isi hatinya yang ternyata banyak bermasalah. Niatnya bukan karena Allah. Yang terakhir, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Ini yang lebih serem lagi. Allah akan kabari semuanya. Allah akan bongkar semuanya, baik batin maupun zahir. Masya Allah. Kelas. Jadi kalau mau kita misalnya mukajian surat Al-Adiyat, saya pengen fokus apa sih nasihat buat saya nih? Nasihat yang menampar. Jawabannya 6, 7, 8. Itu nasihat yang menampar itu. Ya. Kita tetap membangkang, nggak merespon nikmat yang Allah berikan, nggak ada nurut-nurutnya sama Allah, yang ada ngelawan terus. Yang kedua, rahimakumullah, ngaku salah tapi tetap dilakukan, syahid, dia ngaku. Yang ketiga, punya standar tinggi tentang semua kebaikan hidup, padahal nggak pernah nurut dengan pencipta kehidupan. Ya kan? Ya mudah aja lah. Bapak ibu punya putranya, kan punya anak gitu, disuruh sekolah nggak mau, didaftarin sekolah nggak naik kelas, giliran beli sepeda pengen yang paling mahal. Spanding nggak orang tuanya tuh? Bapak ibu spanding kan? Iyalah, udah didaftarin sekolah susah banget disuruh sekolah, udah sekolah nggak naik kelas. Biasanya beli sepeda kelas berapa? Zaman saya kecil kelas 4 atau kelas 3 dibawa ke toko sepeda, ayo pilih sendiri sepeda. Giliran milih sepeda yang paling mahal, waduh, udah kebayang tuh wajah ayah kita kayak apa kan? Ya. Tapi coba kalau nggak disuruh udah sekolah, bener? Bagi rapor berprestasi, begitu beli sepeda dia nggak usah minta yang paling mahal, langsung kata orang tua apa? Pilih nak yang paling mahal, hadiah buat prestasimu. Masya Allah. Ya. Jadi bapak ibu, kalau melihat anak kita yang kayak model pertama tadi tuh, sekolah males, belajar males, prestasi nggak ada, kalau mau beli apa-apa maunya yang mahal, maka bapak ibu nggak usah kemana-mana, langsung berdiri di depan cermin. Ini kayaknya saya banget deh nih, saya sama Allah begini nih, makanya anak saya begitu, ya nggak? Ya, Masya Allah. Kita lanjut. Surah Al-Adiyat, nah, dikenal juga Wal-Adiyat, rahimakumullah, ya. Itu kan lengkapnya, jadi boleh nyebut Al-Adiyat atau Wal-Adiyat. Ini diskusi, kita skip aja secara cepat. Ada yang menganggap ini Makkiyah, ada Madaniyah, ya. Nah, isunya begini, kan kuda perang di Mekah kan belum ada perang, Nabi maksudnya kan nggak boleh, jangankan perang, orang bawa pedang aja nggak boleh. Orang adatnya bawa pedang, sama kayak orang Aceh bawa rencong, orang Jawa bawa keris zaman dulu. Emang mau bunuh orang? Enggak dong, adat biasa aja. Adat orang Arab juga sama, bawa pedang kemana-mana biasa aja. Malah Nabi di Mekah bawa pedang, dan itu adat pun tidak boleh.
maka berarti nggak ada perang, dan beneran nggak ada perang. Yang terjadi apa? Dizolimi, Nabi diam aja. Dikatain, Nabi diam aja. Ditimpuki, Nabi diam aja. Sampai terbunuh kan beberapa sahabat, disiksa dan sebagainya. Nah, makanya sebagian ulama tafsir mengatakan surah ini turunnya di Madinah, nggak mungkin di Mekah, karena menyebutkan tentang kuda perang. Tambah lagi ada riwayat ayat ini, surat ini turun saat ada pasukan Nabi yang berkuda yang belum balik ke kota Madinah. Tapi ulama lain mengatakan enggak, tetap Mekah. Kenapa? Karena adanya di juz 30 katanya. Satu, tetap Mekah karena walaupun cerita kuda perang, tapi isu utamanya adalah tauhid. Kan nggak ada isu ibadah sama sekali kan? Isu utamanya tentang jiwa manusia. Dan itu adalah isu utama yang dibahas oleh Allah di surah-surah yang diturunkan di fase Mekah. Terus gimana dong menjelaskan kuda perangnya? Ya semua kuda perang juga begini keadaannya gitu. Itu kata ulama yang berpendapat surah ini turunnya di Mekah. Bapak Ibu milih mana? Pilih dua-duanya juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Selama ada perbedaan pendapat ulama, berarti kita bebas milih gitu maksudnya. Ya. Tujuan dan maksud utama dari surat. Satu, penekanan pada jihad dan mujahid. Jihad itu berjuang di jalan Allah SWT. Ya, Bapak Ibu nggak perlu alergi, nggak perlu khawatir menggunakan kata jihad, karena kata jihad itulah yang tepat, yang harus diucapkan. Ya, ketika tentara kita, Tentara Nasional Indonesia, ya, Angkatan Bersenjata itu mereka berperang membela tanah air ini agar kita tetap merdeka, leluasa beribadah, menjalankan kehidupan, maka mereka juga berjihad, ya kan? Justru kata jihad itu mengunci niat, mengunci cara. Kalau jihad, maka nggak tebang pohon, nggak bunuh orang tua, nggak bunuh anak-anak, nggak bunuh perempuan, nggak ngerusak fasilitas umum. Kalau baca aturan perang dalam Islam, kita sampai bingung, ini disuruh perang apa disuruh jalan-jalan? Ya. Bapak Ibu sekarang lihat di TV kan gimana suasana di Gaza itu, ya beda banget nggak tawanan Hamas dengan tawanan Israel begitu dilepas, beda banget. Tawanan Hamas sehat, nggak ketakutan, bisa senyum, pulang lengkap jiwa dan raga. Lah tawanannya Israel pulang raga doang, jiwa udah rusak, dizolimi. Itu contoh nyata, kita bersyukur sekali kepada Allah. Allah hadirkan Palestina hari ini, kondisinya seperti itu. Allah hadirkan Gaza, Allah hadirkan Hamas dan semua faksi jihad di sana untuk memudahkan kita memahami seperti apa sesungguhnya makna jihad dan mujahid. Bapak Ibu, sedihnya apa? Sebagian umat Islam mereka menolak menerima itu adalah jihad dan mujahid. Padahal itulah sesungguhnya jihad dan mujahid di era modern. Ya, rahimakumullah. Coba lihat prajurit Hamas, emang boleh masuk Qassam enggak hafal Quran, enggak terverifikasi kualitas agamanya. Ya. Penekanan pada jihad dan mujahid ini tujuan dan maksud utama dari surah ini. Pentingnya perjuangan di jalan Allah, jiwa, harta, kuda merupakan salah satu kekuatan utama dalam peperangan. Jadi ketika digambarkan dengan kuda perang, ya kita ini bukan tentang kita seneng perang, enggak sama sekali, tapi tentang kita selalu punya kesiapan untuk perang. Kira-kira ilustrasi sederhananya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, nih anak kita sekolah nih ya. Terus kata dia apa? Mak, masa sekolah sekarang mak? Kan ujian nanti. Kapan ujian? Mei, ya kan? Ujian naik kelas. Sekarang aku bolos aja dulu mak, nanti ujian aku baru sekolah. Itu anak kita masih waras apa udah gila? Itu dia bilang apa? Nak, kita kata maknya, nak persiapan nak sekarang. Iya mak, aku kan sekolah tuh, tapi kan nggak mesti aku selalu masuk. Aku duduk aja di paling belakang sambil tiduran, pokoknya aku sekedar hadir karena ada nilai absensi, kata dia gitu. Terus ya nanti pas ujian aku belajar, aku jawab. Si anak nggak mengerti konsep persiapan. Ya kan? Kalau sekarang dia nggak bersiap-siap, nanti ujian yang akan menakutinya. Kalau dia sekarang bersiap-siap, nanti
ia yang akan menakutkan buat ujian. Saya ulang, orang kalau nggak anak tuh ya, nggak punya persiapan, nggak belajar, nggak hadir, nggak ngerjain tugas, nggak punya ilmu, nggak mau mengulang kaji pelajarannya, di hari ujian dia yang akan ketakutan dengan ujian. Sementara anak yang belajar, anak yang rajin, begitu tiba hari ujian, ujiannya akan ketakutan kepada dirinya. Kenapa? Apapun pertanyaannya dia pasti bisa jawab. Dia berangkat ke ujian dengan perasaan percaya diri, yakin sama Allah, karena saya udah bersiap, insya Allah saya bisa. Itu kan sahih. Iya. Itu sama kayak orang, gimana kita kemana liburan Surabaya? Ayo udah bismillah, full bensin, udah full bensin, full. Tol berapa? 1 juta misalnya, sudah dah tol siap berangkat. Tiba-tiba di jalan bensin habis. Bang, kita isi bensin dulu. Habis ya? Kan tadi diisi full. Ya habis lah, orang dipakai. Dia nggak punya persiapan bahwa ternyata tuh bensin nggak cukup. Dia nggak bawa duit. Sebenarnya nggak perlu dibahas. Jihad dan mujahid ini tentang persiapan ketika ujian, tantangan, kedoliman itu tiba dan itu wajib. Emang negara kita pengen perang, pengen jajah orang? Enggak dong. Tapi kita tetap harus punya tentara yang kuat. Ya kan? Rahimakumullah. Jadi itu isu jihad dan mujahid. Nah, yang jadi soal sekarang apa? Terus ini maksudnya gimana kalau dipraktekkan di kehidupan pribadi kita masing-masing nih? Ya dibawa ke dalam keluarga kita. Kita harus berjuang. Jihad itu kan makna secara bahasanya berjuang. Berjuang untuk ibadah, berjuang untuk belajar. Si ayah berjuang untuk menghidupi keluarga, si ibu berjuang untuk menata perasaannya. Semua berjuang. Ya, tanpa perjuangan kita nggak mungkin bisa eksis. Ya rahmatullah. Coba deh, jujur aja lah, Bapak Ibu. Kita selalu membanggakan negara maju kan. Wah, negara kita nggak bisa maju nih. Sedihnya apa? Kita kalau ngomong cerita negara maju pasti yang disalahin orang lain. Pemerintah lah nggak bener, pengusaha lah nggak, semua nggak bener. Dia aja yang bener. Padahal coba bandingkan antara diri pribadi warga negara maju dengan warga negara nggak maju kayak kita. Beda banget kan? Apa perbedaan di antaranya yang paling signifikan? Mereka sibuk dengan perjuangannya masing-masing. Kita sibuk menikmati hasil perjuangan orang lain. Ya, itu yang terjadi dengan kita. Dan ini yang diajarkan di dalam surah ini rahimakumullah. Ya siapapun tentunya bisa salah. Dan kalau salah tentunya juga harus bertanggung jawab. Tapi melempar kesalahan pada orang lain dan kemudian melupakan tanggung jawab pribadi, itu bukan ciri khas orang Islam. Jihad dan mujahid. Jadi berjihadlah agar kita jadi mujahid. Jangan sebaliknya. Saya mau jadi mujahid dulu, nanti setelah itu saya berjihad. Ya nggak bisa lah. Berjihad aja. Nanti gelarnya mujahid. Dia berjuang untuk keluarganya, berjuang untuk profesinya, berjuang untuk masyarakatnya, berjuang untuk ilmunya, termasuk berjuang untuk agamanya. Maka dia pasti akan dapat gelar mujahid. Rahimakumullah. Kelas yang kedua, tabiat manusia yang cenderung rakus tadi. Manusia nggak pernah cukup. Ya. Maka manusia perlu membatasi dirinya. Itu masuk kategori perjuangan. Rem itu perjuangan kan? Bukan hanya gas itu perjuangan. Gas itu bisa bikin kendaraan lari kencang, tapi rem bisa bikin kendaraan berhenti dan nggak celaka. Ya. Perlu rem nggak kira-kira? Perlu kan? Perlu rem. Kendaraan perlu rem. Makin cepat kendaraan makin harus lebih canggih remnya. Enggak sebaliknya. Cepet nggak perlu rem. Meninggal lah. Ya. Kita juga sama. Kita perlu rem yang pakem untuk semua keinginan-keinginan baik. Apalah lagi kalau itu keinginan buruk, ya kan? Harusnya dari awal sudah nggak dilampiaskan. Tapi yang baik sekalipun harus ada limit. Sebenarnya hal yang sama diungkap di banyak ayat dalam Al-Quran. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Ini warisan hak saya nih. Iya, hak Anda, tapi harus ada remnya. Anda nggak bisa. La ta'kuluna turatsa, itu sindiran dari Allah. Engkau senang sekali dengan warisan. Itu kan bukan pernyataan seolah-olah fenomena itu diizinkan Allah. Itu pernyataan korektif. Allah mengoreksi kebiasaan kita. Ulama menerangkan kenapa kok nggak boleh ngotot amat soal warisan. Namanya warisan, bukan kita yang ngumpulin, punya orang tua. Dapat alhamdulillah, nggak dapat ya nggak soal.
Harusnya begitu. Yang penting tali silaturahim jangan putus. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Apa salahnya orang itu harta saya sendiri kok? Rumah saya yang beli, kebun saya yang punya, tetap mencintainya berlebihan, itu adalah kekeliruan. Ya, jadi harus ada rem. Kalau bahasa agamanya zuhud. Zuhud. Apa kira-kira definisi zuhud itu? Zuhud itu menguasai dunia, bukan dikuasai oleh dunia. Nah, jadi zuhud itu sering dikatakan oleh ulama ini, laisa man la yamlikul mal, innama az-zahid alladzi la yamlikuhul mal. Orang zuhud bukan orang yang nggak punya harta. Orang zuhud adalah orang yang tidak dikuasai oleh harta. Seperti itu. Tamam? Yang terakhir, tujuan dan maksud utama dari surah ini dorongan untuk beramal soleh. Karena kan inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Allah akan bongkar semuanya, Allah akan kabari semuanya. Begitu dibongkar semuanya, oke lah. Mana mungkin kita mati nggak bawa salah? Manusia biasa pasti punya salah banyak. Para nabi dan rasul saja yang nggak punya salah. Tapi bayangkan kalau amal solehnya banyak. Kan ada proses mizan, timbangan. Nggak soal kan? Sempat punya salah, sempat bersalah selagi hidupnya di dunia, ternyata amalnya banyak, ya sudah, berarti timbangannya lebih berat ke arah kebaikan, maka tempatnya jannah, itu maksudnya. Kelas? Nah, baru kita sekarang masuk ayat per ayat. Silakan diminum airnya Bapak Ibu. Saya belum minum dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Demi kuda yang berlari kencang terengah-engah, wal adiyati dhabha. Ya. Suara nafas naik turun, konteks ini suara nafas kuda saat berlari kencang. Kira-kira isu apa ini? Nggak ada istirahat, ya kan? Tapi kuda itu stabil, kuda itu justru siap perang, siap dipacu. Justru kalau dia diem, kalau sifat baik ini ingin diadopsi dalam diri manusia yang mulia, maka dia nggak boleh merasa cukup dengan kebaikannya. Ia harus selalu terlihat sedang sibuk berbuat baik atau sedang berinisiatif untuk berbuat baik. Itu maknanya. Atau dalam bahasa yang lebih ekstrim, jangan lebih sering kelihatan santai daripada sibuk, gitulah. Ya kan? Dulu waktu saya kuliah, ya kan banyak sekali waktu itu. Yang namanya kita kerjanya kuliah doang. Tiba-tiba datang teman-teman Maroko tuh bilang gini, Ali katanya, ta'al, nashal qahwah, nu'ammirul waqt. Apa tuh nu'ammirul waqt? Dewan Kemakmuran Masjid, nu'ammir. Ayo kita isi waktu kita. Saking banyaknya tuh waktu. Dan itu sebenarnya negatif. Kalau meniru seperti kuda perang, meniru kebaikannya, maka kita harus selalu sigap dan sibuk merencanakan atau sedang ingin melakukan kebaikan. Seperti itu. Dalam satu kata, ini adalah tentang antusias berbuat baik. Wal adiyati dhabha. Diajak ngaji, datang paling telat. Diajak ngaji lagi ya? Bukannya minggu depan. La ilaha illallah. Ada yang model begitu enggak Bapak Ibu? Ada itu. Berikutnya, ayat yang kedua. Fal muriyati qadha. Kuda memercikkan api dengan pukulan kuku kakinya. Ya. Tadi ini sudah saya terangkan ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Jadi ketika mulai berbuat, ketika mulai beramal, maka amalan itu dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh. Jangan melakukan amalan secara tidak serius. Masih ingat sikap Umar kepada sahabat yang sholatnya letoy, lemes, ditegur kan?
Umar itu luar biasa. Bahkan sampai apa? Sampai Umar menegur ada sahabat yang berperut. Ditegur sama Umar. Bencit kalau kita bilang sekarang. Maaf ya bapak-bapak, maaf. Sampai segitunya. Rahimakumullah. Ya. Harus berdampak. Harus serius ketika melakukan sesuatu. Kuda itu kan bukan ditugasi untuk menghancurkan batu. Tapi keseriusannya untuk berpacu, untuk berperang, itu bahkan terlihat dari hentakan kakinya yang memercikkan api. Masya Allah. Ya kan? Lah ini dia udah tahu besok Jumat, hari ini Kamis. Udah pagi itu, udah jam 10 hari Jumat. Kita ngobrol, "Bang, nggak sholat Jumat?" Dia bilang apa? "Oh, Jumat ya?" La ilaha illallah. Sementara ada hamba Allah yang seperti kuda perang, dia bicara Jumat kapan? Hari Kamis dia udah ngomong Jumat. Besok saya mau sholat Jumat di masjid JGC. Saya mau duduk di paling depan. Besok saya mau pulang kerja lebih cepat, karena emang saya lagi bisa pulang lebih cepat. Besok saya mau mandi dulu. Saya mau tidur malam Jumatnya lebih cepat agar nggak kengantukan ketika mendengar khatib khutbah Jumat. Masya Allah. Memercikkan api upaya kebaikannya. Seserius itu rahimakumullah. Begitu seharusnya kita dalam berislam. Ya. Yang ketiga, fal mughirati subha. Ya. Mughirat, kuda yang menyerang di pagi hari. Aghara subh. Memanfaatkan unsur kejutan. Nggak pernah terlambat maksudnya. Selalu mau duluan. Mungkin nggak kita nggak pernah terlambat? Nggak mungkin. Kalau nggak pernah terlambat mustahil. Tetapi jangan jadikan keterlambatan sebagai kebiasaan. Itu. Ya. Kebiasaannya harus cepat. Barakallahu ummati fi bukuriha. Allah memberkahi umatku dalam kepagi-pagiannya. Hadis ini nggak bisa ditukar, nggak ada hadis Allah memberkahi umatku di siang hari, sore hari, nggak ada. Pagi. Yang lebih pagi, mereka yang lebih baik, mereka yang perjuangannya lebih hebat. Mulailah dari pagi rahimakumullah. Maka mudah saja ibu, bapak-bapak, kadang-kadang sebagian keluarga menghadapi persoalan itu. Anak sudah selesai kuliah, belum dapat kerjaan atau belum mulai bekerja, atau anak-anak ketika musim liburan, ini gimana sih, males banget, nggak ngapa-ngapain di rumah. Sebenarnya masalahnya di mana awalnya? Mereka nggak bangun subuh, itu masalahnya. Begitu mereka nggak bangun subuh, mereka nggak dapat keberkahan pagi. Begitu mereka nggak dapat keberkahan pagi, mereka jadi penyakit di dalam rumahnya, bikin sakit hati ayahnya, sakit hati maknya, sakit hati adiknya, dan seterusnya. Maka nggak ada pengangguran bangun subuh, nggak ada. Pengangguran itu pasti bangunnya telat. Orang yang bangun subuh nggak punya pekerjaan pun dia nggak terlihat seperti jobless, nggak punya kerja. Dia punya kesibukan ketaatannya sendiri. Tamam. Berikutnya, fa'athar nabihi naq'a, ya menerbangkan debu. Ada dampaknya. Bahkan dari jarak jauh sekalipun. Ya. Luar biasa. Jangan sampai kebaikan yang kita lakukan itu nggak berdampak. Si ibu merasa solehah dengan orang dia dipanggil ustazah, lah suaminya nggak sholat, itu gimana tuh? Atau sebaliknya, si ustadz, anak gadisnya nggak tutup aurat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Wajib hukumnya kebaikan kita berdampak, Bapak Ibu. Harus kelihatan, harus kerasa sama orang lain. Bukan dalam konteks ria memperlihatkan kepada orang lain, tapi yang namanya spektrum kebaikan itu harusnya meluas. Yang pernah diilustrasikan waktu itu lampu. Ada dua tujuan kan? Tujuan keindahan, maka nggak perlu terang, yang penting indah. Tetapi sekarang nggak sedikit orang berpikir lampu itu selain menerangi juga harus indah. Maka kalau tiba-tiba dia nggak menerangi, pasti diganti bohlamnya. Makin bermanfaat, makin luas jangkauan sinarnya. Begitu pula seharusnya kita sebagai seorang muslim. Jangan pernah merasa sudah cukup baik, padahal kita nggak berdampak apapun bagi orang di sekeliling kita, rahimakumullah.
Ini introspeksi buat termasuk diri saya pribadi. Maka pernah dibahas di sini kan, apa ukuran kebaikan seseorang? Tetangganya, jamaahnya, orang tuanya, rumahnya. Kalau dia suami, istri dan anak. Kalau dia istri, suami dan anak. Itu ukurannya. Kalau menurut istri dan anaknya si ayah itu, si bapak itu baik, maka berarti itu bapak yang baik. Ya kan? Begitu kan hadis Nabi SAW, sebaik-baik kamu yang paling baik untuk keluarganya. Itu juga berlaku untuk istri. Kalau suaminya mengatakan istriku baik banget, anak-anak semua mengatakan ibu baik banget, berarti itu adalah seorang wanita solehah. Rahimakumullah. Fa'athar nabihi naka. Karena nggak mungkin kita melihat dari jarak jauh ada kuda yang berlari kencang dan menerbangkan debu. Kemudian ketika kita mendekat debu itu menghilang. Itu namanya fata morgana, kebaikan pencitraan. Harusnya ini kita dari jarak berapa nih? Misalnya anggap ini padang pasir, mungkin 1 kilometer ya, kelihatan kayak ada debu. Makin kita mendekat, debunya makin membumbung tinggi, makin banyak. Begitu spektrum dampak kebaikan yang harusnya terjadi terhadap diri kita. Jadi dari jauh kelihatan itu bapak soleh, baik banget si bapak. Dari jauh, kecil kelihatan kebaikannya. Didekati, kita datang ke kampungnya, orang kampungnya bilang, oh beliau baik. Sampai kita ke tetangganya, baik banget. Begitu masuk ke rumahnya, di keluarga kami nggak ada manusia semulia ayah kami. Wih deh, keren kan rahimakumullah. Tapi kadang-kadang kejadiannya sebaliknya kan, dari jauh indah banget, begitu dekat bau busuk. Rahimakumullah. Itu perlu diwaspadai. Ilustrasi yang Allah berikan nggak pernah gagal, nggak pernah salah. Beginilah seharusnya orang baik. Khalas. Fawasat nabihi jama'ah, yang kelima. Maka kuda perang nggak pernah menyerang dari pinggir. Ulama tafsir menyebutkan 2 hal tentang fawasat nabihi jama'ah. 1, dia pasti akan menyerang ke jantung musuh. Orang baik itu selalu fokus apa yang paling penting pertama sekali untuk dilakukan. Dia tahu prioritas. Bukan orang baik namanya kalau nggak ngerti prioritas. Udah qomat masih sholat sunnah, itu bukan orang baik. Udah qomat dia ikut sholat lah, ya kan? Iya. Diajak umroh, haji. Ya Allah, di masjid mulu. Begitu hari wukuf demam. Itu bukan orang baik, nggak fokus, nggak prioritas. Ya. Sama kan Nabi ngomong begitu. Sedekah terbaikmu adalah sedekah yang engkau keluarkan setelah engkau memenuhi kebutuhan keluargamu. Ya kan? Rahimakumullah. Fawasat nabihi jama'ah. Nah kita semua kadang-kadang udah baik, udah berbuat baik, tapi nggak fokus. Yang kita selesaikan bukan inti persoalannya. 1. Yang kedua, fawasat nabihi jama'ah juga bermakna, kata ulama tafsir, kuda perang itu jarang cuma 1 kuda. Pasti kudanya banyak. Sekawanan kuda. Berjamaahlah. Agar kita berhasil memperjuangkan kebaikan di dalam hidup ini. Jangan sendiri-sendiri. Sehebat-hebatnya orang kalau sendirian, jauh lebih mudah gagal dibandingkan berhasil. Selemah-lemahnya orang kalau bareng-bareng, insya Allah jauh lebih mungkin untuk berhasil dibandingkan gagal, karena mereka bersama-sama. Iya kan? Ini masjid sebesar ini, bayangkan kalau ini wakaf 1 orang, khawatir juga kita kan? Iya, gimana kalau ternyata SHM laut yang dipagar nggak jadi itu masjid. Iya kan? Tapi kalau bareng-bareng, urunan jadi, insya Allah, tenang aja. Padahal nggak ada donatur besar, bismillah, bareng-bareng, jadi, rahimakumullah. Ya. Fawasatna bihi jama'ah. Sebelum terlalu jauh, ambil lagi ke keluarga kita. Jangan pernah berpikir sendiri-sendiri bisa masuk surga dengan mudah. Kewalahan Bapak Ibu, kalau harus sholat malam sendirian, si bapak cuma sendiri aja sholat jamaah ke masjid, si ibu kalau ngaji dia doang. Yang enak itu apa? Si bapak
kadang-kadang ketidur dibangunin istrinya, "Bapak, udah azan, ayo siap-siap, ini pecinya sama sarungnya ke masjid." Ya kan? Si ibu keenakan ngobrol sama temennya, datang bapaknya, suaminya ngingetin, "Ibu, kan ini jam ngaji jam segini." "Oh ya udah ngaji." Bersama keluarga masuk surga. Itu biasanya tema yang disampaikan. Jauh lebih mudah dibandingkan pengen masuk surga sendirian. Bapak-bapak ada nggak pengen masuk surga sendirian? Nggak pengen ngajak istri, saking sebelnya sama istrinya. Kalau ibu nggak ada kan? Pasti pengen ngajak suaminya kan? Nah, ya. Berikutnya, Tadabbur ayat 1 sampai 5. Kesimpulan ayat 1 sampai 5. Ini makna, ini sebenarnya yang tadi juga sudah disampaikan ya, nanti ibu bisa baca ini. Al-adiyat, al-muriyat, al-mughirat, meninggikan kalimat Allah ya. Serius untuk berjuang demi kebaikan, seserius kuda perang. Maka tema hari ini bagai kuda perang. Apanya? Perjuangan untuk kebaikannya. Yang kedua, sumpah dengan kuda jihad. Ya karena Allah bersumpah itu. Wa itu sebenarnya sumpah. Ya. Wal adiyati dhabaha, wa sumpah. Wal muriyati qadah, wa lagi sumpah. Bukan dan tapi demi. Ya, kalau Allah kan boleh bersumpah dengan makhluk. Berarti ketika Allah bersumpah dengan kuda perang selalu seperti itu. Kalau Allah sudah bersumpah dengan makhluknya, pasti ada keistimewaan pada makhluk itu. Masya Allah, perhatikan Bapak Ibu, sampai hari ini bicara soal alat tempur yang paling mahal, yang paling harus benar-benar canggih selalu kendaraannya kan? Sahih? Iya, kendaraannya, bisa pengangkutnya, bisa pengangkut roketnya itu sendiri yang menerbangkan roket dan seterusnya, peluncur roket dan sebagainya. Sama sebenarnya. Cuman zaman dulu karena baru adanya kuda, Allah menyebut kuda. Itu paling mahal, itu paling penting. Rahimakumullah. Maka Allah bersumpah dengan kuda perang. Terakhir, penyandaran penyerangan kepada kuda. Padahal yang dimaksudkan adalah penunggangnya. Nah, kuda itu nggak mungkin berperang sendirian. Penunggangnya yang harus hebat. Jadi tetap saja walaupun surah ini namanya Al-Adiyat, kuda perang, tapi yang dimaksudkan adalah penunggang kuda perang, yaitu manusianya. Rahimakumullah. Ya kan? Manusianya. Ini keren banget. Quran selalu keren. Coba, yang penting apa? Sekolahnya apa muridnya? Muridnya. Yang penting apa? Bangunan masjidnya atau jamaahnya? Jamaahnya. Banyak masjid indah nggak ada jamaah. Ya kan? Rahimakumullah. Maka selalu fokus pada orangnya. Orangnya. Yang paling penting itu orangnya. Karena kelak yang masuk surga itu orang, bukan bangunan. Rahimakumullah. Ya. Kita masuk ke ayat ke-6. Innal insana li rabbih lakanud. Sungguh ingkar kepada Tuhannya. Jawaban dari sumpah kan, kalau Allah bersumpah tuh segala jawab. Misalnya gini, kita sumpah, demi Allah saya mau makan. Nah itu maksudnya. Kalau Allah bersumpah, demi kuda perang yang terengah-engah. Terus apa? Allah mau cerita apa? Nah, Allah mau kasih tahu ini. Innal insana li rabbih lakanud, gitu maksudnya. Ya. Manusia itu sungguh membangkang, ingkar kepada Tuhannya. Nah, yang tadi saya sudah terangkan ini asal kata kanut, tanah yang tidak menumbuhkan apapun walau disiram sekalipun ya. Sifat ingkar, kufur nikmat, lupa karunia, lalai dari bersyukur, berdoa saat sulit, lupa saat sehat lapang. Ini harusnya Bapak Ibu yang di bawah nih, yang mana umum ayat saya pointerkan biar Bapak Ibu nggak lupa. Tapi nggak cukup. Sebenarnya bukan cukup, saya nggak sempat. Ya, ini bikinnya buru-buru. Mohon maaf kalau nggak rapi editingnya. Ya, harusnya saya rapikan di halaman lain ya, slide berikutnya. Yang ini nih, ini kan ada poin-poinnya nih. Ini. Pertama, sifat apa tuh kanut itu? Ingkar kepada Tuhan. Ingkar itu apa? Ngelawan. Kufur nikmat. Kufur nikmat maksudnya nggak ngakuin nikmat dari Allah. Lupa karunia, lupa kebaikan Allah. Terus yang ke lalai dari bersyukur, nggak bersyukur, terus berdoa, tapi kalau sulit doang, kalau lagi senang, lagi sehat, nggak berdoa, itu termasuk dalam kategori kanut. Nah, kita harus waspada dengan sifat-sifat ini. Kelas, lanjut. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ya, manusia sadar, dia menyaksikan, bersaksi atas dirinya sendiri bahwa dia nggak benar, rahimakumullah.
Ya. Manusia sadar. Semua musyrikin Mekah aja sadar. Ya, mereka ditanya, siapa yang turunkan hujan? Allah. Siapa? Allah. Terus kenapa nggak menyembah Allah? Emang bisa disembah Allah katanya. Allah hanya bisa disembah melalui mediatornya, yaitu berhala yang mereka buat sendiri. Jadi mereka ngaku. Nah, ini ayatnya. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau ditanya siapa yang ciptakan mereka, jawabnya Allah. Tapi nyembahnya enggak ke Allah. Berikutnya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Harta halal tapi dicintai berlebihan. Nah, apa bukti orang mencintai harta secara berlebihan? Satu, ditimbun, ditumpuk. Merasa bahagia kalau sudah bisa nimbun. Ini kalau disebutkan kata nimbun, kebayangnya nimbun BBM ya. Ya, padahal harta juga bisa ditimbun. Ditimbun. Terus yang kedua, diperbanyak. Setelah ditimbun, dia pengen berkembang biak tuh harta. Terjadi kan sekarang kan? Dia cari, nimbun, banyak, terus dikembang biakkan. Berhenti di sana? Enggak. Dia lanjut yang ketiga, bakhil. Dia nggak mau berbagi. Nah, kita harus terbebaskan dari ketiga hal ini, Bapak Ibu. Nggak boleh nimbun. Tapi Ustaz, banyak nih Ustaz, biarin aja, tapi nggak usah ditimbun. Timbun itu niat banget, dikumpul-kumpulin. Gimana sih itu maksudnya ditimbun itu? Ya, udah kukumpul belum ya? Pengennya saya punya tabungan sekian, pengennya. Kalau pengen beli aja, nggak apa-apa. Tapi kalau pengen nyimpen duit sekian, Bapak Ibu, ini dibahas oleh ulama fikih. Kenapa? Apa hikmahnya? Emas sekian gram itu harus ada zakat 2,5%. Karena larangan menimbun, ya kan? Kan akan terkurangi dengan zakatnya. Berapa gram emas wajib zakat? 85 gram kurang lebih. Wajib zakat 2,5%. Ya. Nah, rahimakumullah, jangan ditimbun, terus memperbanyak. Itu terus yang jadi pikirannya. Padahal udah banyak, tapi tetap gimana ya caranya biar lebih banyak? Enggak apa-apa kalau dia membatasi dirinya. Maksudnya apa? Dia enggak selalu tentang itu. Yang ketiga, akhirnya bakhil. Nah, sekarang kita lihat yang positifnya. Bagaimana kalau orang enggak berniat menimbun, dia nyari rezeki, tiba-tiba jadi banyak, ya enggak soal. Dia enggak pernah merencanakan untuk menimbun, berarti dia enggak termasuk ke dalam kelompok yang lihubbil khairi lasyadid. Dia enggak berniat, dia enggak merencanakan, tapi tertimbun karena memang dia punya potensi, dia ahli, dia pintar bisnis misalnya dan seterusnya. Yang kedua, memperbanyak. Selalu saja harta yang ia beli jadi investasi. Dia enggak pernah merencanakan untuk itu. Enggak selalu berbicara tentang investasi, tetapi karena kecerdasannya, keahliannya, apapun yang ia beli ternyata bisa jadi investasi, bisa lebih banyak nilainya di masa yang akan datang. Maka itu tetap positif. Ya. Yang terakhir, rahimakumullah, dengan cara apapun ini negatif. Bakhil kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi ini disebut dalam, ini saya ngambil dari kitab tafsir. Jadi ulama itu menyebutkan eskalasi kebakhilan. Awalnya apa gitu. Jadi kenapa sih orang bisa bakhil? Pelit amat padahal duitnya banyak. Awalnya karena beliau selalu punya niat nimbun. Kedua, beliau selalu berencana untuk memperbanyak. Lah nggak mau dong berbagi. Kalau berbagi namanya berkurang. Tapi ketika seseorang nggak soal tentang untuk menimbun, nggak pernah berniat untuk memperbanyak, tapi banyak dengan sendirinya, maka dia nggak masalah untuk terus berbagi kepada orang lain. Kelas? Dan ini ayatnya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, ancaman bagi manusia. Yang tadi sudah kita bahas, pengingat tentang dahsyatnya hari kiamat. Ya, bu'thir itu kuburannya berantakan. Ini sebenarnya menyadarkan, mengingatkan. Enggak jamin ya Bapak Ibu, kuburannya bagus, komplek pemakaman indah, rumputnya terpangkas rapi, hijau, dengan pepohonan, syahdu, adem. Belum tentu yang di dalamnya di surga ya Bapak Ibu. Ya, sebaliknya yang mungkin bahkan nggak punya makam, lah pejuang-pejuang Hamas itu kan emang punya makam. Lihat kan di TV? Ada yang tinggal tulang belulang, tinggal tengkoraknya doang dan sebagainya. Tapi kita tetap mengatakan sangat positif, yakin, yakinnya bahkan insya Allah mereka syahid.
surga. Ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur, diungkap apa yang ada di dalam dada. Agar jiwa merenung dan pikiran berkelana untuk menghadirkan dan memperkirakannya. Bahwa hal-hal buruk di dalam hati cepat diselesaikan. Dendam segera di-delete, hapus dendam. Ya, sebel sama orang baik, hapus. Cinta kepada kemungkaran, hapus. Hati itu harus bersih. Caranya gimana? Baca Quran. Cuman itu yang paling mudah untuk menghapus semua penyakit hati, menghilangkan penyakit hati. Baca Quran sebanyak-banyaknya. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Kelak Allah akan mengabari semuanya. Jadi yang ayat terakhir ini seringkali oleh ulama tafsir ditempatkan terpisah sendirian. Ini kesimpulan puncaknya, Allah akan mengabari semuanya, maka berhati-hatilah dalam hidup ini. Itu intinya. Kelas, rahimakumullah. Nah, ini ada nukilan dari Imam Muhammad Abduh, komentar beliau terhadap surat ini. Ya. Kan beliau termasuk yang berkontribusi tafsir Al-Manar, ya, bersama Jalaluddin Al-Afghani, ya kan? Sesungguhnya manusia menjadi saksi atas ingkar dan kufurnya terhadap nikmat Tuhannya, ia bangga dengan kekejaman terhadap orang di bawahnya. Itu termasuk kufur nikmat tuh. Kanut. Kalau bisa berbuat kejam bangga. Bisa menipu orang di atasnya bangga. Bisa memiliki harta banyak bangga. Serta pintar untuk memperoleh harta juga bangga. Ia justru tidak bangga karena bisa berkasih sayang dan banyak memberi. Artinya hatinya tidak berminat untuk menyayangi orang lain, tidak berminat untuk berbagi bersama orang lain. Ya. Jadi ini kayak semacam kontemplasi lah, dibaca dan mudah-mudahan menyadarkan. Kesimpulan terakhir, kecintaan berlebihan pada dunia, pengingkaran nikmat Allah akan membawa pada kerugian abadi dunia akhirat, di mana segala isi hati akan dihakimi, maka bersiaplah, berjuanglah layaknya kuda perang. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama, rahimakumullah. Mudah-mudahan lebih sengit lagi dalam memperjuangkan kebaikan, lebih semangat, lebih antusias, peduli dengan selalu fokus, ya, nggak terganggu dengan omongan manusia, dan kemudian selalu peduli bahwa kebaikan itu harus berdampak, tidak boleh hanya dinikmati sendirian, dan kemudian bersedia untuk berjuang bersama-sama, tidak malah sendirian. Semoga Allah ridha, semoga Allah hapus dari dalam diri kita semua sifat kanut, pengingkaran terhadap Allah SWT. Semoga juga Allah hilangkan dari dalam diri kita semuanya sifat cinta berlebihan kepada dunia. Demikian kajiannya, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Ini apa nih? Ini. Lalu rumahnya dijual. Apakah orang tua wajib mendapatkan bagian atau tidak? Oh iya. Ya. Pertanyaan pertama, apakah orang yang menerima hibah dari orang tua lalu rumahnya dijual? Apakah orang tua wajib mendapatkan bagian apa tidak? Oh. Awalnya rumah orang tua, terus rumahnya dihibahkan ke anaknya. Nah terus si anak ngejual rumah itu, apakah orang tua yang dulu menghibahkan harus dapat? Ya enggak lah, orang udah dihibah, ngapain? Ya. Tapi kan orang tua, iya kan? Masa nggak berbakti sama orang tua? Maksud saya tuh, jangan nunggu jual rumah hibah dulu, baru ngasih ke orang tua. Orang tua tuh tanggung jawab. Ini yang nanya semoga bapak-bapak. Karena kalau ibu-ibu jawabannya pasti berbeda. Ya, karena anak perempuan tidak sama tanggung jawab ke orang tua dengan anak laki-laki. Ibu-ibu udah selesai, kan dulu dinikahkan oleh ayahnya, diserahkan untuk suaminya. Oh lagi dinikahin dikasih macam-macam, kendaraan, rumah, semuanya. Itu nikmati aja, udah. Bapak siapa yang urus? Orang tua diurus oleh anak laki-laki. Ya. Jadi kalau pertanyaan ini dari bapak-bapak,
Kita nggak perlu nunggu jual rumah hibah dulu baru berbagi untuk orang tua. Harusnya selalu berbagi, selalu peduli, selalu ngurusi. Karena anak laki-laki itu selama-lamanya bertanggung jawab penuh kepada orang tuanya. Selama-lamanya, mau istrinya 4, tetap orang tuanya nomor 1 bagi suami. Nah, ibu-ibu begitu nikah anak perempuan, selesai sudah. Dia urusannya berbakti kepada suaminya. Seperti itu. Ya, sudah terjawab ya. Jadi jangan nunggu jual. Cuma kalau pertanyaannya harus nggak yang misalnya duit dari hibah? Ya nggak harus, kan udah dikasih, udah selesai. Ya, tapi berbaktinya ya terus menerus. Berikutnya, bagaimana jika marah kepada seseorang terlalu lama? Apakah boleh berbulan-bulan? Apa itu hukumnya? Ada yang bilang cukup 3 hari. Tapi bagaimana kalau masih sakit hati? Oh, marah sama orang. Kenapa marah sama orang? Kita kalau dimarahi orang, disebeli orang, dimusuhi orang, hidupnya nggak bahagia kan ya? Ya 3 hari, maksimal 3 hari. La yahillu limri'in muslimin mukminin ayyahjura akhahu fauqa, tidak boleh bagi seorang muslim mukmin memusuhi saudaranya lebih daripada 3 hari. Ya. Yahjur itu apa? Memusuhi, nggak ditegur, nggak disapa, nggak diajak ngobrol. Itu. Jadi maksimal hanya boleh 3 hari aja. Nah dalam 3 hari itu kita berobatlah, berobat hati, nggak usah ke klinik hati. Berobat hati langsung ke pemilik hati, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jauh lebih akurat. Sama kayak orang servis kendaraan ke dealer yang bener, kan bagus. Spare partnya lengkap, orang dia yang bikin. Nah ke Allah langsung, karena hati milik Allah. Baca Quran banyak-banyak, berdoa sama Allah, nanti hatinya jadi bersih. Karena sesungguhnya bukan tentang kesalahan orang itu, tapi sesungguhnya tentang kerugian kita. Kalau kelamaan memendam marah, kita sendiri yang akan rugi. Yang terakhir, hadir dalam pengajian di zaman sekarang itu apa termasuk apa nih? Jihad. Kalaupun ada rintangan, apa gangguan, mungkin ada yang prasangka buruk dari teman, tapi semua karena Allah untuk mencari ilmu. Oh, apakah hadir ngaji termasuk jihad? Itu termasuk jihad. Gini, Bapak Ibu, jihad aslinya perang. Jadi yang beneran asli jihad, makna jihad yang otentik itu yang dipraktekkan oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Itu makna jihad otentik. Seluruh dunia mengatakan Israel itu penjajah, mereka berbuat zalim dan sebagainya. Jadi jihadnya otentik. Nah, yang lain-lainnya di luar perang itu masuk makna jihad jika memang dilakukan dengan perjuangan. Ada namanya jihad tarbawi, jihad untuk mengajar, ya, jihad taklimi, jihad untuk belajar, kayak gini ibu. Kalau memang ini perlu perjuangan, perlu effort luar biasa, maka ini juga jihad. Ya, tapi nggak ada jihad minum kopi, ini nggak ada lah. Masa minum kopi jihad, mentang-mentang nggak dikasih gula misalnya, itu nggak jihad. Ya, jadi ya amal-amal soleh diwajibkan Allah, terus kita terbebani, merasa berat namun berjuang untuk bisa melaksanakannya, nah itu masuk kategori jihad, tapi bukan jihad itu sendiri gitu ya. Ya nggak apa-apa, ya, dari kan nggak ada apanya mau di jihad kayak di Palestina di sini kan nggak ada. Alhamdulillah Allah beri negara kita aman, alhamdulillah. Ya semoga aman terus. Ya, maka berjihadlah untuk memperjuangkan kebaikan, mulai dari kebaikan diri sendiri. Jihad bangun lebih cepat. Jihad hati, biar hati nggak mudah dendam sama orang, nggak mudah marah. Jihad pikiran, biar nggak mudah mikir yang nggak, mikirnya harus yang benar, dan seterusnya. Ya, kelas bapak-bapak cukup ya. Ya semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Ibu-ibu sekali lagi mohon maaf tadi terlambat. Mudah-mudahan nanti nggak telat lagi. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Jazakumullah sudah berkenan menunggu. Kita tutup kajian kita hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.